Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke modul 3 ya. Jadi di modul 3 ini kita akan masuk ke tahap analisis data untuk klasifikasi. Jadi di modul ini kalau tadi di materi sudah disampaikan ada sebelum kita mengikuti modul ada tahapan ekstra untuk pembuatan peta rancangan survei menggunakan klasifikasi tidak terbimbing atau unsupervised classification, di mana itu digunakan untuk menjadi peta rencana kalau kita melakukan survei di tempat yang baru atau belum pernah kita kunjungi. Tapi untuk di modul ini kita akan lakukan dulu tahapan yang ada di modul, nanti di akhir baru kita gunakan peta rancangan tersebut. Jadi di modul ini posisinya seolah-olah kita sudah melakukan survei sebagai contoh. Tapi kalau kedepannya untuk ketika mungkin Bapak Ibu gunakan saat melaksanakan tugas melakukan pengolahan data seperti ini, maka tahapan yang dilakukan terlebih dahulu adalah tahapan klasifikasi secara tidak terbimbing atau unsupervised classification seperti itu. Nah, sekarang kita akan mulai dari modul 3 itu klasifikasi berbasis pixel ya untuk sub pemisahan objek darat dan laut atau masking data di halaman 29 pada modul yang sudah di-share kepada Bapak Ibu. Kita mulai dari yang pertama. Pertama kita melakukan pergantian susunan band komposit warna dari citranya. Kalau sekarang kita menggunakan komposit band 432 atau true color ya, warna visual object real seperti bentukan aslinya. Sekarang karena untuk kebutuhan klasifikasi objek, maka kita gunakan komposit band 8, band 4 dan band 2. Band 8, band 3 dan band 2. Nah, kita gunakan klik kanan pada citra yang mau kita analisis. Di sini adalah yang sudah dipotong. Kita klik kanan lalu kita pilih change RGB bands. Lalu kita pilih yang ini, yang band 08, band 03 dan band 02 atau 421 kalau di data yang kita gunakan sekarang. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya, daratannya kelihatan sekali berwarna merah, perairan dangkalnya berwarna biru muda dan perairan dalam itu berwarna biru gelap. Lalu kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya untuk kita mengkelaskan yang mana objek darat dan laut. Di sini kita ketahui dahulu bahwa yang bukan objek daratan itu akan kita pertahankan citranya, sedangkan yang daratan akan kita hapus. Jadi sebenarnya ada banyak cara, namun di modul ini kita akan kasih cara yang paling ringkas, yaitu dengan menggunakan raster color slice. Jadi di citra yang ini kita klik kanan, lalu kita pilih new raster color slice, kemudian ini kita collapse dulu, lalu kita pilih citra yang crop ini. Kemudian kita pilih yang paling bawah, band 8 ya. Kita klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti ini ya, kita bisa lihat. Ini kita close aja. Nah, sekarang kita hilangkan dulu tanda centang yang pertama, yaitu untuk perairan laut dalam. Ya, artinya bagian ini nanti akan tetap dipertahankan. Lalu yang kedua, nah di sini ini masih ada bagian perairan yang terkelaskan sebagai daratan. Kita bagi lagi sampai ke yang menurut kita ini sudah masuk ke wilayah daratannya saja, yang perairannya sudah enggak. Nah, jadi posisi raster color slice seperti ini kita bisa lakukan jika kita sudah tahu kondisi wilayahnya seperti apa. Dalam hal ini kita sudah tahu bahwa untuk daerah Pulau Sebaru ini
bagian daratannya dominan ada di sini dan sebagian kecil ada di sekitar luarnya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada nilai terakhir di sini 0,092275 ya. Nilai ini berbeda untuk setiap citra yang digunakan. Jadi patokannya bukan nilai ini melainkan batasan mana objek darat dan mana objek perairan, seperti itu kira-kira. Nah, dia bisa aja kita lebih spesifikkan lagi seperti ini, namun sebagian besar daratannya sudah mulai tidak terkelaskan, sehingga ini kalau kita pakai ambang batas atau threshold di sini, maka kemungkinan besar nanti daratnya bisa dikelaskan sebagai perairan juga nantinya. Nah, kita ambil bagian ambang batas thresholdnya di sini ya, di 0,092275 ya. Kita asumsikan ini sampai sini adalah masih daratan. Kemudian di bagian toolbox di sini, di bagian toolbox kita pilih di sini, kita ketik aja max gitu ya. Lalu kita pilih build max, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih di sini adalah citra yang kita sudah crop. Lalu kita klik OK, maka akan muncul max definition seperti ini. Kita pilih options, lalu kita ke import data range. Kemudian kita pilih lagi citra 2018 crop ya. Lalu kita pilih spectral subset dan kita pilih band terakhir, band 8 atau band 4 di sini. Band 08 ya. Kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Lalu data min value-nya kita masukkan aja nilai 0, lalu kita enter. Kemudian max value-nya kita masukkan nilai ambang batas ini atau threshold yang kita asumsikan atau kita definisikan sebagai nilai pixel yang menjadi batas pixel darat dan pixel laut. Jadi kita masukkan di sini 0.092275. Nah, ini nilai ini tidak harus segini karena tergantung citra yang Bapak Ibu gunakan. Lalu kita pilih choose di sini, kita buat masking 2018. Jadi ini untuk masking citra tahun 2018. Kita klik OK, maka akan muncul warna hitam seperti ini. Lalu kita pilih yang kedua, itu adalah apply max ya. Apply max di sini kita pilih citranya, citra 2018 crop ya. Lalu kita pilih select max band, kita kemudian milih max band yang ini. Kita pilih OK. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, di sini kita pilih choose, kita bikin di sini citra 2018 masking .dat atau .dat. Kita pilih OK. Nah, sekarang kita sudah dapatkan citra yang sudah terpisah objek darat dan lautnya, karena yang akan kita pakai adalah yang di bagian perairannya saja, sementara yang daratnya kita nggak perlu. Oke, jadi untuk tahapan masking data kita sudah selesai, artinya Bapak Ibu telah sampai ke tahapan halaman 34 di modul 3. Sekarang kita akan lanjutkan ke sub kedua atau ketiga ini ya, mengenai klasifikasi objek. Nah, kita sekarang kalau di modul itu masuk di halaman ke-35 tentang klasifikasi terbimbing atau supervised classification menggunakan metode MLC atau maximum likelihood. Nanti akan kita lanjutkan untuk melihat perbandingannya jika kita menggunakan metode klasifikasi terbimbing lainnya, yaitu mode SVM atau support vector machine. Nah, untuk tahapan klasifikasi ya Bapak Ibu, kita mulai dengan menambahkan titik klasifikasinya. Di sini datanya kita ekstrak dulu ya, yang file dengan nama SHP bahan pelatihan.
Ini kita ekstrak dulu. Nanti kita akan dapat ini, lalu di dalamnya ada file SHP, ada beberapa di sini. Nanti ini akan kita gunakan untuk klasifikasinya. Lalu kita masuk ke tahapan kedua, kita balik ke NV-nya. Kita pilih open, lalu kita cari folder SHP bahan pelatihan di sini. Kemudian kita pilih di sini all files, kita ganti ke save file di sini ya. Di sini kita bisa langsung masukkan, atau dengan cara lain, misalkan yang lebih cepat lagi supaya bisa langsung dikonversi, kita bisa pilih di sini di menu toolbox, kita ketik vector, maka nanti di sini muncul menu vector to ROY. Ini kita bisa klik, lalu kita pilih open di sini, kita open ya, kita pilih open, lalu kita bisa dengan cara memasukkan file SHP di sini. Jadi kita bisa kayak gini. Ini cara yang cepatnya ya, Bapak Ibu. Kita pilih save file, lalu kita masukkan titik klasifikasi, lalu kita pilih open seperti ini. Lalu kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih menu atau opsi unique records of an attribute to separate rows. Lalu di atributnya ini kita ganti dengan kelas. Nah, untuk pembuatan ROI ini dari data hasil survei. Jadi untuk isian atributnya ini bisa saja berbeda nanti, tergantung Bapak Ibu nyusunnya kayak mana. Nah, di tahapan ini nanti akan kita dapatkan kalau kita sudah melakukan survei. Nah, di sini kita pilih terlebih dahulu kelas. Nanti kita akan coba menunjukkan bagaimana kita menyusun data-data ini. Kelas, kemudian kita akan dapatkan 10 kelas di sini, lalu kita pilih OK. Kemudian kita pilih mana citra yang mau kita tambahkan data vektor ini atau data titik-titik klasifikasinya. Di sini kita akan gunakan citra 2018 masking. Lalu kita pilih OK. Nanti datanya akan muncul seperti ini ya. Seperti ini datanya akan muncul. Lalu setelah datanya muncul seperti ini, Bapak Ibu bisa lanjut ke halaman 37 nomor 7, langkah nomor 7. Di situ kita bisa langsung ketik aja di sini maksimum. Maka akan muncul maksimum likelihood classification. Ya, kita klik begini. Lalu kita masuk ke tahapan ini, kita pilih citra 2018 masking. Kemudian select max band. Kemudian kita pilih masking 2018. Nah, nanti kalau untuk citra 2022 kita makanya pilih yang masking 2022 gitu. Lalu kita klik OK di sini dan datanya sudah masuk ya. Ini tandanya datanya sudah masuk di sini. Lalu pilih OK. Maka akan muncul seperti ini. Nah, di tahapan ini Bapak Ibu bisa ini kita no-kan aja. Kemudian di sini Bapak Ibu tinggal pilih kelas-kelas mana saja yang ingin dimasukkan, seperti itu. Kalau di kelas pada hari pertama tadi itu kita hanya memasukkan beberapa ya. Kalau nggak salah alga pasir, daratan, dan perairan dalam ini tidak masuk ke dalam kelasnya. Tapi untuk di modul video ini kita akan pilih aja semua ya. Kita pilih semua, tidak ada masalah. Kemudian kita masukkan ke sini penyimpanan, kita pilih choose, lalu kita beri nama klasifikasi citra 2018. Kita pakai dat lagi. Lalu klik OK, maka kita akan tunggu prosesnya di sini. Nah, kalau ada muncul warning seperti ini,
kita pilih aja yes ya. Kita pilih yes gitu. Atau kita pilih no juga boleh, itu nggak ada masalah. Kalau kita pilih no, kira-kira hasilnya nanti akan menyatakan bahwa proses klasifikasi itu tidak bisa dilakukan karena di dalamnya ada titik klasifikasi, namun objeknya sudah nggak ada karena kita sudah masking. Nah, jadi kita lebih baik memilih yes gitu ya. Jadi kita pilih yes, kita pilih max, kita oke kan, kita pilih oke lagi, ini kita pilih no, ini kita ambil semua aja, kita pilih choose, lalu kita masukkan lagi ya tadi klasifikasi citra 2018 dot dat, lalu kita pilih oke. Kita yes kan aja. Nah, ini akan jadi kelasnya. Oke, ini udah terlihat. Bagian yang ini kita unchecklist dulu. Nah, ini masking pixelnya yang warna gelap. Kemudian ini kalau sedikit dilebarkan kita bisa lihat nama kelasnya. Nah, kalau Bapak Ibu mau lihat, kita bisa hapus begini. Ya, jadi kita bisa tahu yang mana aja. Di sini. Nah, trouble di sini. Nah, ini kita bisa centang aja semua, nggak ada masalah. Kemudian kita juga bisa mengganti warna. Di sini kita bisa ganti warna. Kita tinggal klik kanan aja, misalkan pasir ya. Pasir ini kita mau buat warna-warna pasir misalkan. Edit, klik kanan, lalu pilih edit class dan name. Di sini kita tinggal pilih aja misalkan pasir di sini warna merah gelap ya. Nah, ini tinggal kita ganti nih. Mau warna abu-abu atau apa gitu ya, itu terserah. Bisa kita ganti abu-abu gini. Nah, nanti kelasnya akan berubah warnanya. Nah, ini. Jadi kira-kira gitu. Cuma untuk pergantian warna ini sebenarnya tidak ada terlalu berpengaruh karena nanti di saat melayouting petanya itu kita bisa atur lagi warna dan simbologinya seperti itu. Nah, ini untuk tahapan menggunakan maximum likelihood classification ya. Kemudian setelah ini kita akan coba menggunakan salah satu metode klasifikasi terbimbing yaitu SVM atau Support Vector Machine. Di sini caranya, di sini kita tinggal ketik di toolbox support ya, langsung support vector machine classification, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih citra yang akan kita klasifikasi. Di sini kita pilih klasifikasi citra 2018 ya. Oh sorry, maaf, yang masking. Kemudian kita pilih OK. Nanti akan muncul seperti ini. Ini kita pilih no aja. Ini sama, kita masukkan aja semua. Kemudian kita bikin di sini klasifikasi citra 2018 svm.dat. Oke. Nah, ini hasilnya. Ya, di sini kita bisa lihat. Sorry. Kita bisa lihat di sini hasilnya. Kita zoom to layer extend ya. Kalau dia nggak muncul. Nah, ini hasilnya. Perbedaannya dengan yang metode untuk menggunakan maximum likelihood classification. Nah, jadi tinggal nanti Bapak Ibu aja yang menentukan mau pakai metode yang SVM atau yang menggunakan maximum likelihood seperti ini. Jadi tidak ada masalah seperti itu. Mau menggunakan yang mana aja
itu bebas. Oke, jadi seperti itu untuk model klasifikasi. Nah, tinggal Bapak Ibu lakukan kepada citra yang tahun 2022. Nah, biasanya kebanyakan orang memilih menggunakan SVM. Kenapa? Karena walaupun kelasnya bisa sama banyak, tapi hasil klasifikasinya bisa lebih komunal seperti ini, ya. Jadi kayak kolektif begitu untuk piksel-piksel dengan nilai serupa ketimbang yang klasifikasi citra dengan menggunakan likelihood seperti ini, tapi dia lebih detail. Tuh. Namun ada juga yang beberapa menggunakan yang kedetailannya seperti maksimum likelihood ini, gitu. Nah, tinggal kita lihat aja nanti butuhannya seperti apa. Nah, untuk tahapan klasifikasi maka ini udah selesai dan kita akan segera masuk ke tahapan uji akurasi. Nah, nanti setelah uji akurasi baru kita masuk ke tahapan yang unsupervised yang ekstra tadi tentang penentuan peta rencana. Baik, Bapak Ibu peserta pelatihan pemetaan ekosistem terumbu karang. Kita lanjutkan ke sub terakhir dari modul 3 yaitu tentang uji akurasi. Maaf, satu sub sebelum terakhir ya. Kita akan masuk ke tahapan uji akurasi. Di sini untuk menentukan tujuannya adalah mengetahui sejauh mana keakuratan hasil pemetaan objek yang Bapak Ibu lakukan menggunakan citra satelit dan data hasil survei di lapangan. Nah, di sini kalau di modul kita akan mulai dari halaman 41 ya. Kita mulai di sini saya akan kasih langsung cara ringkasnya ya. Bukan berarti tidak mengikuti panduan di modul, tapi ini versi ringkasnya supaya mempercepat kerja Bapak Ibu. Kita di menu toolbox kita ketik vektor lagi. Lalu kita pilih vektor Toroy. Kita lalu pilih open. Kemudian di folder SHP bahan pelatihan kita ganti jadi save file. Kita pilih titik akurasi sebaru sebagai data contoh. Lalu kita klik OK di sini. Kemudian sama, di sini kita pilih unique records, lalu kita ganti dengan kelas dan kita pilih OK. Kemudian di sini kita pilih data yang akan kita lihat akurasinya. Seperti itu. Di sini yang akan kita gunakan adalah citra klasifikasi yang menggunakan metode MLH atau Maximum Likelihood Classification. Ya. Kita pilih lalu kita pilih OK. Nah, ini nanti akan keluar data-data seperti ini. Kemudian di menu toolbox kita ketikkan di sini confusion. Nanti akan keluar dua menu. Kita pilih confusion matrix using ground truth. Berarti kita menggunakan berdasarkan titik survei di sini. Lalu kita pilih citranya di sini. Kita ambil citra yang akan kita uji akurasinya. Di sini adalah tadi citra yang klasifikasi hasil maksimum likelihood. Kita klik OK, maka akan muncul menu seperti ini. Dan di sini sayangnya menunya ini tidak bisa diperbesar. Jadi Bapak Ibu harus lihatnya agak detail ya, agak teliti. Nah, setelah muncul seperti ini,
Ya, di sini kita lihat ada titik akurasi dan ini ada titik klasifikasi. Ini caranya, kita akan masukkan data di match class ini ke dalam folder di klasifikasi image ini. Jadi kita pilih dari atas ya. Kita klik aja sekali terus begini. Nah, kita klik terus, dia biarkan aja berjalan gitu sampai dia habis. Setelah titik di sini habis, maka dia sudah pindah ke sini. Lalu kita akan lakukan pencocokan. Jadi kita lakukan matching ya di sini. Untuk bagian select ground truth row ini kita cari yang titik akurasi. Ya, nah ini titik akurasi. Kalau kita lihat dimulai dari kelas alga, maka di titik klasifikasi ini juga akan kelas alga. Dia sudah berurutan nih. Nah, setelah kita pilih seperti ini, lalu kita klik add combination. Lalu kita pilih lagi titik akurasi, di sini titik klasifikasi, add lagi, begitu terus sampai yang titik akurasinya habis. Seperti itu. Ini dia sudah berurutan, jadi Bapak Ibu tidak perlu melihat seperti ini ya. Nih, karena dia pasti sudah sama di sini, hanya saja yang di sini akurasi, yang di sebelah sini itu klasifikasi. Lalu klik add combination seperti ini. Nah, kita lakukan terus sampai titik akurasinya habis. Seperti ini. Oke, nah ini udah. Jadi dia sekarang ada titik akurasi matching dengan titik klasifikasi yang kelasnya sama seperti itu. Ya, jadi dia akan masuk seperti ini. Kalau sudah, lalu kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Nah, kemudian di sini kita tinggal klik OK. Ya, di sini dia akan muncul data seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini tingkat akurasinya itu berada di nilai 68%. Ya. Jadi kalau tidak salah tadi di bawah di atas 60 itu masih bisa dipakai kalau nggak salah tadi, atau mungkin 70 kalau saya tidak salah tadi. Nah, sekiranya akurasi 7 itu adalah yang masih bisa ditolerir di atas 70, maka langkah yang dilakukan adalah di bagian raster color slice yang pemisahan masking data antara darat dan laut itu nilai thresholdnya Bapak Ibu naikkan lagi, bukan diturunkan, seperti itu. Untuk melihat agar tingkat akurasinya bisa ditambah, bisa dinaikkan. Nah, ini hasil klasifikasi kecocokannya ya. Di sini lalu ini kita bisa simpan filenya. Ya, kita bisa simpan file klasifikasinya. Kita klik file, lalu save text to ASCII, kita pilih choose. Di sini kita pilih uji akurasi Citra 2018. Oke, open. Klik OK. Nah, ini udah tersimpan. Oke, jadi ini tahapan lanjutan dari metode klasifikasi citra. Jadi yang kita pakai di sini adalah yang hasil maksimum likelihood. Yang SVM tadi itu sebagai salah satu bentuk contoh opsi tentang klasifikasi terbimbing. Nah, di sini kita akan lanjutkan kembali untuk merubah ini menjadi bentuk vektor. Jadi hasil klasifikasi ini bisa kita ubah jadi bentuk vektor atau kita biarkan tetap dengan bentuk raster. Nah, di sini kita caranya adalah pada menu toolbox, di sini kita ketik classification. Oke. Nanti akan muncul menu classification to vector. Ya, ini. Kita double klik. Kemudian kita pilih
klasifikasi citra yang mau kita ubah jadi vektor itu ya di menu ini. Nah, misalkan kita ambil yang ini yang klasifikasi maksimum likelihood-nya ya. Kita pilih OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita tinggal pilih apakah kita ingin hanya mengambil titik klasifikasinya saja atau semuanya yang unclassified dan max pixel. Biasa sih unclassified ini nggak diambil. Nah, kita ambil seperti ini juga bisa. Jadi kita akan ambil 11 kelas, nanti kita akan edit lagi. Kemudian di sini kita akan simpan dengan nama hasil klasifikasi 2018 vektor. Seperti itu. Ya, pilih open, lalu pilih OK. Nah, ini akan seperti ini. Nah, ini nggak ada masalah dibuat seperti ini karena kita memasukkan data max pixelnya. Tapi untuk data ini dia sudah tersimpan. Selanjutnya kita pilih di sini lagi klasik, kita buat di sini klasik. Kemudian kita pilih klasik FVF to save file. Ya, kemudian kita cari data hasil klasifikasi yang sudah kita simpan jadi vektor. Nah, ini kita pilih open, lalu kita buat di sini namanya hasil klasifikasi 2018 vektor final, kita gitukan aja namanya untuk pembeda. Lalu kita klik OK. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini filenya udah ada nih. Hasil klasifikasi vektor final. Nah, dengan begini tahapan untuk tahapan untuk melakukan klasifikasi citra sudah selesai kita laksanakan, dan kita akan masuk ke tahap akhir dari modul 3 yaitu penghitungan luasan objek. Ya, nah, dan untuk tahapan ini kita sudah masuk dengan aplikasi terakhir yaitu ArcGIS atau ArcMap. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ke modul 3 bagian akhir tentang menghitung luasan hasil klasifikasi. Jadi pada modul ini posisinya data yang citra 2022 itu sudah kita klasifikasikan juga ya. Jadi tahapan yang klasifikasi hingga uji akurasi yang kita lakukan pada citra pertama itu kita lakukan juga pada citra yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan menghitung luasan dari hasil klasifikasi kita. Yang pertama, Bapak Ibu buka program atau aplikasi ArcMap ya, atau ArcGIS biasa disebutnya. Kemudian kita klik add data ya, simbol yang ada tanda tambah seperti ini. Lalu kita cari pertama citra 2018. Kita masukkan yang hasil klasifikasi vektor final. Seperti ini, maka dia akan muncul seperti ini. Lalu kita masukkan juga yang hasil klasifikasi tahun 2022 yang finalnya. Nah, seperti ini. Oke, kalau yang 2022 ini saya masukkan ya yang bagian daratannya, jadi sebenarnya sama aja, nggak ada masalah. Nah, di sini kita akan menghitung luasannya. Nah, kalau bekerja di ArcGIS ini karena dia termasuk program yang berat, jadi usahakan setiap beberapa kali melakukan proses kita langsung save aja. Ya, di sini kita simpan dulu biar kalau dia error atau nggak respon, nggak ngulang dari awal lagi. Jadi di sini kita simpan dengan nama analisis gitu aja. Oke. Kemudian
Yang klasifikasi vektor 2022 kita unchecklist dulu. Kemudian di sini kita klik kanan pada salah satu data yang 2018, kita mulai dulu. Lalu kita pilih open attribute table. Maka nanti Bapak Ibu akan dapatkan tabel seperti ini yang terisi dengan nama kelas-kelasnya seperti ini, ya. Lalu di sini kita klik table options, nanti lalu kita pilih add field. Di sini kita buat dahulu kelas, ya, untuk mensederhanakan namanya. Ini kita ganti teks. Kita pilih OK, ya. Ini kita bisa besarkan seperti ini. Lalu kita pilih di sini select by attribute. Kemudian kita pilih kelas, ya, tergantung apa nama tabelnya. Jadi dia nggak mesti kelas di sini. Kita lihat, kita lihat bagian ini kelas name. Jadi kita klik 2 kali di kelas name ini. Kita pilih sama dengan, lalu kita pilih get unique value. Lalu kita pilih yang pertama, apa pilihan pertamanya di sini? Kita pilih alga pasir dulu. Kita klik 2 kali, lalu kita apply. Nanti akan muncul biru seperti ini. Lalu kita pilih ke show selected records seperti ini. Kita klik kanan di kelas, lalu kita pilih field calculator. Kemudian di sini kita ketikkan petik 2. Tadi kita milihnya alga pasir, ya. Jadi kita ketik ini alga pasir, petik 2 lagi, pilih OK. Nah, seperti ini nanti akan muncul nama kelasnya alga pasir. Lalu kita pilih lagi select by attribute. Kemudian ini kita clear dulu. Kita pilih class name lagi, kita pilih get unique value, kita pilih kelas selanjutnya alga. Nah, kemudian di sini kita klik kanan lagi, kita pilih field calculator. Ini kita ganti jadinya alga. Kemudian kita pilih OK. Selanjutnya kita lakukan untuk kelas selanjutnya. Kita clear lagi, kita pilih class name sama dengan get unique value, kita pilih yang ini. Kita apply. Nah, ini karang hidup pasir. Nah, kita lakukan lagi seperti ini. Kita ganti jadi karang hidup pasir. Oke, nah jadi Bapak Ibu lakukan terus seperti ini sampai ke kelas yang terakhir di sini, ya. Jadi class name sama dengan get unique value. Sekarang kita ke karang hidup rubble gitu, ya, sampai ke rubble yang terakhir. Karang hidup rubble. Kita tinggal pilih seperti ini, field calculator, karang hidup rubble. Kemudian klik OK seperti ini, ya. Atau biar nggak bolak-balik, tadi kan posisi tabelnya begini, kita minimize aja. Kemudian kita tinggal, biar cepat, ini karang hidup rubble kan, biar cepat kita blok aja gini. Terus kita lanjutkan ke pilihan berikutnya, karang hidup. Lalu tinggal kita apply. Nah, ini seperti ini. Lalu di sini tinggal kita klik kanan field calculator. Kita ganti namanya dengan karang hidup aja, ya. Terus blok lagi. Kita ganti dengan karang mati karang hidup yang ini kelas selanjutnya. Tinggal kita isi. Karang mati karang hidup. Kita blok lagi. Kita pilih yang kelas selanjutnya pasir. Seperti ini. Kita lanjutkan lagi perairan dalam. Ini cuman ada satu. Perairan dalam.
Yang selanjutnya kita blok lagi, dan yang terakhir itu trouble. Kita apply. Nah, ini kita ganti jadi trouble. Jadi yang penting petik duanya itu nggak hilang. Oke, jadi ini udah dapet. Nah, sekarang dia udah ada nama masing-masing. Jadi kalau kita pindah ke show all records, ini udah ada kelas-kelasnya. Lalu di sini kita kita pilih table options lagi, kita pilih add field, lalu kita pilih luasan. Kemudian tipenya kita ganti float. Klik OK. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Kemudian Bapak Ibu kita pilih editor, ya, editor, start editing seperti ini untuk menghapus bagian-bagian yang tidak perlu. Seperti itu. Lalu kita pilih hasil klasifikasi 2018 yang pertama mau kita edit. Ini tabelnya kita kesampingkan dulu. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama kita hilangkan aja nih perairan dalam. Ya, kita hilangkan dengan cara kita klik dia di sini sampai biru begini dan kita hapus dengan ini. Delete seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada sisanya. Ini kalau kita buka hasil klasifikasi tabelnya, kalau kita klik di sini di daratannya, kita bisa lihat ini adalah masuk ke kelas max pixel atau pixel maskingnya. Ini boleh Bapak Ibu hapus, boleh enggak gitu ya, enggak ada masalah. Kalau mau langsung dihapus enggak ada masalah. Kalau enggak, kalau tidak dihapus pun tidak ada masalah. Gitu. Kalau mau dihapus nanti dia akan jadi mirip seperti ini. Ya, kalau dihapus akan mirip seperti ini gitu. Nah, di sini posisinya kita hapus aja ya, kita hapus aja bagian dari masking pixelnya. Selanjutnya sebenarnya kan areanya itu hanya di bagian-bagian ini nih, bagian yang pinggir-pinggir ini aja. Jadi ini sebenarnya adalah pixel-pixel sisa atau yang serupa nilainya dan tidak sengaja terkelaskan karena hasil akurasinya tadi ya. Nah, pixel-pixel ini bisa kita pertahankan atau lebih baik kita hapus aja, itu nggak ada masalah. Jadi kayak yang bagian ini kan harusnya di darat nih. Cuman karena tadi hasil klasifikasinya maka terkelaskan sebagai objek bentik padahal ini daratan. Jadi ini kita blok aja. Jadi caranya kita blok begini. Ya, kita blok begini, kemudian kita hapus. Ini juga kita hapus aja, nggak ada masalah. Ini namanya tahapan personal justification. Jadi dari hasil akhir itu perlu kita lakukan yang namanya personal justification. Jadi pertimbangan personal ini, penilaian personal ini adalah berdasarkan hasil pengamatan kita di lapangan. Jadi kita tahu kondisi di lapangan bahwa bagian-bagian ini sebenarnya darat bukan perairan gitu yang kita hapus di tengah ini. Kemudian yang kecil-kecil ini yang terpisah dari hasil klasifikasi yang besar itu kita bisa hapus-hapuskan seperti ini. Nah, ini di sini memang agak memakan waktu ya kalau misalkan hasil klasifikasinya tidak terlalu detail. Nah, ini tetap tahapan ini perlu kita lakukan. Ini kita bisa pilih satu-satu seperti ini. Kita tahan shift aja. Nah, ini biar cepet. Kita hapus-hapusin. Nah, ini juga. Kemudian di bagian-bagian atas ini ya, ini banyak yang terpisah. Ini juga kita blok aja, kita hapus supaya kita hanya mengambil bagian-bagian yang
ada di dekat-dekat dengan tubirnya saja. Nih, bagian-bagian yang terpisah seperti ini. Jadi ini sebenarnya lebih kepada penilaian personal si peneliti gitu. Tapi kalau di tahapan ini kita rasa ragu, kita bisa nggak perlu juga kita hapus ininya, tapi jatuhnya jadi tingkat keakurasiannya malah jadi cenderung tidak valid ya, karena kita sendiri tahu kondisi lapangan dan kita tahu di bagian ini adalah bukan termasuk bagian yang mau diklasifikasikan, tapi kita biarkan tetap ada. Jadi itu akan mempengaruhi kualitas data akhirnya. Nah ini di bagian ini kita hapus, kemudian kita cek lagi. Ini ada bagian yang juga masih di luar pixel-pixel utama atau hasil klasifikasi utama. Jadi kita perlu hapus seperti yang bagian ini. Oke, ini juga. Lalu yang bagian-bagian dekat seperti ini tuh udah nggak ada masalah. Tapi kalau pengen dihapus juga ya juga nggak ada masalah. Balik lagi, ini adalah namanya personal justification. Jadi kalau asumsi Bapak Ibu selaku peneliti, wah ini masih masuk bagian klasifikasi nih, ya sudah nggak ada masalah, nggak dihapus gitu. Dan menghapusnya juga nggak ada ketentuan ya, karena kita yang melihat sendiri. Nah dengan begini kita bisa lihat bahwa yang tersisa hanyalah bagian yang diklasifikasikan seperti ini. Oke, setelah seperti ini kita akan merge dia atau kita gabungkan setiap kelas. Caranya kita pilih select by attribute, lalu kita pilih class name lagi sama dengan get unique value. Kita pilih dari yang pertama ya, max pixel, alga pasir dulu. Nah setelah dia muncul biru begini, kita klik editor, lalu kita pilih merge, kemudian kita pilih OK. Lalu kita pilih, kita blok, kita pilih alga, kita apply, kita juga lakukan editor, kita merge. Merge ini kita gabungkan dia. Kemudian kita pilih kelas selanjutnya, karang hidup pasir. Kita pilih editor, kita pilih merge, lalu kita pilih OK, blok lagi, kita pilih karang hidup selanjutnya yang rubble, kita pilih editor, kita pilih merge, lalu kita pilih OK. Kita lanjutkan lagi ke karang hidup, lalu kita apply kan, kita editor, kita merge, kita pilih OK lagi, kemudian kita blok lagi, kita pilih karang mati, kita apply, editor, kita pilih merge lagi, dan yang terakhir kita pilih kelas pasir ya, lalu kita pilih editor, merge, dan OK. Lalu di sini masih ada satu lagi kelas rubble, kita pilih apply, kita pilih editor, kita pilih merge, dan OK ya. Nah ini ada kelas yang kosong-kosong ini kayaknya kelas max pixel ya, kelas max pixel. Yang max ini kalau Bapak Ibu lihat, ini kita bisa hapus aja ya, max ini. Nah ini bagian daratannya. Oke, jadi kita akhirnya punya 8 kelas klasifikasi ya, sesuai objek. Jadi daratan dan perairan dalam itu udah dibuang. Jadi kita hanya punya 8 kelas. Lalu kita pilih editor, kita pilih stop editing, pilih yes. Kemudian jangan lupa ini di save. Nah ini kalau kita lihat di tabelnya, kita hanya punya 8 kelas. Kemudian kita akan hitung luasannya. Di sini kita hitung, kita klik kanan, kita pilih calculate geometry. Lalu di sini kita tinggal ganti unitnya Bapak Ibu mau apa? Mau yang hektar, meter persegi, atau kilometer persegi. Nah bebas. Biasanya kita sih pakainya kalau tidak
meter persegi kita pakai hektar. Seperti itu. Kita bisa pakai yang meter persegi. Lalu kita tinggal klik OK. Ya. Nah, ini kita bisa lihat kalau pakai hektar nilainya meter persegi terlalu besar, biar mudah kita membacanya, kita ganti aja jadi hektar. Nah, jadi kita bisa lihat untuk di tahun 2018 di Pulau Sebaru itu kelas alga kita temukan ada sekitar 0,41 hektar ya dari objek di sini. Kita bisa lihat di sini. Untuk kelas alga itu ada 0,41 hektar, jadi tinggal kita klik aja nih. Nah, ini kalau di total ada 0,41 hektar. Kemudian kelas selanjutnya ini kelas alga pasir, itu sekitar 25 hektar. Nah, lakukan tahapan ini untuk citra tahun 2022 atau citra keduanya sehingga kita punya data yang sama seperti ini modelnya. Nah, setelah ini kita akan pindahkan data hasil perhitungan luasannya baik itu citra 2018 dan 2022 untuk kita lihat perbandingan luasan tutupannya seperti itu. Jadi caranya kita mulai dari yang citra 2018, kita open atribut tabel ya. Kemudian kita pilih ini switch selection. Lalu di folder data kita buka program Microsoft Excel ya. Excel di sini, lalu kita simpan dulu di folder data kita. Kita bikin di sini data analisis. Oke, kita buat data analisis. Kemudian kita balik ke ArcGIS-nya. Kita klik di sini, klik kanan, kita pilih copy selected. Lalu kita copy aja dulu di sini. Ini data tahun 2018, kita tandai dulu 2018. Lalu di bawahnya 2022. Nah, lakukan hal yang sama ke data 2022 ini, open attribute table, klik kanan. Lalu kita pilih switch selection. Sudah dia biru seperti ini, klik kanan, copy. Kita paste di sini. Oke. Nah, kemudian data ini tinggal kita hitung persentasenya. Tinggal kita kelompokkan, misalkan ini tahun 2018. Kita ambil aja bagian ini. Kemudian yang ini di bawahnya, atau kita bisa buat di sini tahun 2018-nya di sini karena kelasnya ini kan sama ya. Hanya luasannya yang berbeda. Ini kita buat tahun 2022. Kita tinggal ambil luasannya aja, kopikan ke sini ya, ini judulnya juga. Lalu ini kita tinggal blok aja seperti ini. Kita pilih format, kita pilih auto fit column width. Nah, kemudian kita bisa hitung persentasenya. Di sini kita buat persentase. Di sini juga persentase. Pertama kita hitung ini luasan total. Terus kalau untuk di sini karena yang kita mau lihat itu karang aja ya. Karang aja. Ini sebenarnya alga ini kita bisa hapus aja karena kita butuhnya kan karang nih untuk menghitung luasan tutupan karangnya. Pasir dan rubble juga kita hapus. Jadi kita hanya pakai kelas yang ada karangnya. Nah, ini kita hitung jumlah total luasannya. Kita pakai formula, pilih auto zoom, kita enter. Kemudian yang di sini juga auto zoom, kita enter. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu,
bahwa di tahun 2022 terjadi penambahan jumlah dari luasan karangnya. Nah, ini kemudian persentase ini kita tinggal hitung sama dengan, kita pilih dulu yang data 2018, kita buka kurung, kita pilih luasan yang 2018, kita bagi dengan luasan total, ini kita tekan F4, lalu tutup kurung, kita kali dengan 100. Oke, ini kita tarik aja ke bawah, ini harusnya sih 100% total. Nah, ini kita pakai 2 desimal aja biar enak kita melihat datanya. Ini kita bisa beri nama total. Begitu juga untuk yang tahun 2022. Sama dengan buka kurung, kita pilih luasannya, kita bagi dengan hasil totalnya, kita tekan F4, kita tutup kurung, kita kali 100. Nah, di sini. Oke, kita tutup kurung sini, ini harusnya juga 100. Nah, ini 100 juga. Jadi kita bisa lihat di data kita ini, walaupun ada penambahan luasan ya dari hasil klasifikasinya, ternyata tutupan karang hidup murninya itu berkurang sampai sekitar 3%-an gitu di sini untuk pengurangannya. Jadi kita bisa lihat selisihnya seperti ini. Perubahan. Oke, di perubahan ini kita tinggal pilih sama dengan persentase tahun 2022 dikurang persentase tahun 2018. Nah, ini kita tinggal tarik. Kemudian agar lebih memudahkan kita pakai conditional formatting, kita pilih seperti ini. Jadi kita bisa lihat untuk hasil citra kita di Pulau Sebaru itu dari 2018 ke 2022 itu untuk kelas karang hidupnya terjadi pengurangan sekitar lebih kurang 3,11% ya. Ini persentase dalam persen. Ini perubahan dalam persen. Ya, ini tahunnya tinggal kita copy aja. Seperti ini. Jadi kita bisa enak membaca datanya. Nah, ini total perubahannya. Kalau kita mau lihat yang persentase, kalau mau lihat yang luasan total di sini, kita tinggal lakukan hal yang sama dengan luasan tahun 2022 dikurang luasan tahun 2018. Nah, ini kita lihat datanya, kita kasih conditional formatting juga. Jadi kita bisa lihat di sini dari tahun 2018 hingga tahun 2022 untuk kelas karang hidup ya itu terjadi pengurangan sekitar 1,19 hektar. Sedangkan untuk karang hidup dengan berbentuk dan campuran patahan karang atau rabel justru bertambah lebih kurang 8,78 hektar. Artinya apa? Di sini kalau kesimpulan dari data ini adalah sebenarnya karang di Pulau Sebaru itu terjadi penurunan kondisi seperti itu, walaupun kondisi di lapangannya tidak ada aktivitas ya, tapi mungkin saja karena ini pulau yang berada di pantai utara Jawa dan termasuk sebagai salah satu wilayah di perairan yang dilewati oleh pertemuan arus dari pantai utara Jawa, pantai barat Sumatera, dan dari alas selat Karimata. Kemungkinan ada faktor-faktor oseanografi dan kondisi alam lainnya yang membuat persentase tutupan terumbu karang di perairan tersebut malah berkurang di tahun
Itu bisa jadi. Kedua, kemungkinan besar dari tingkat akurasi pemetaan yang kita lakukan menggunakan data citra tersebut. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk modul ketiga ini. Nah, nanti dari tabel ini tinggal Bapak Ibu buat jadi grafik saja sesuai dengan kebutuhan data laporannya Bapak Ibu sekalian gitu. Kalau ini tinggal kita tabelkan aja gitu. Nah, ini kita bisa beri nama seperti ini. Ini bebas aja, nama ini tidak terlalu mengikat. Ini terserah oleh Bapak Ibu saja mau bikin namanya seperti apa. Kalau mau dirapikan boleh seperti ini. Ya, kita bisa rapikan datanya seperti ini dan nanti tinggal ditabelkan aja. Ini grafik warna ini juga tidak terlalu diwajibkan karena ini hanya untuk bisa melihat gradasi perubahannya gitu. Dan masalah tingkat akurasi sangat normal kalau klasifikasi berbasis pixel ini tingkat akurasinya tidak terlalu tinggi. Namun sebenarnya ada metode yang dapat digunakan dan tingkat akurasinya jauh lebih baik karena dia sudah berbasis objek, itu tadi metode OBIA. Namun di pelatihan ini karena kondisi waktu ya yang terbatas sehingga metode OBIA ini tidak sempat kami untuk berikan ke Bapak Ibu ke dalam modul pelatihannya. Jadi mungkin di lain waktu kita bisa menggunakan metode klasifikasi yang berbasis dengan OBIA seperti itu. Nah, dengan begini modul ketiga sudah selesai dilaksanakan Bapak Ibu semua. Dan kita akan lanjutkan ke modul terakhir yaitu tentang tata cara melakukan layouting peta untuk kita sajikan data-data tersebut dalam bentuk peta informasi yang bisa digunakan untuk keperluan-keperluan bagi yang menggunakan. Sekian untuk modul ketiga kali ini, kita akan lanjutkan ke modul keempat.